Yang lucunya, Wahabi ini mencium Al-Quran dan mencium tangan kiai dibid'ahkan dengan alasan tidak pernah dicontohkan Nabi. Giliran mencium buaya malah disunnahkan. Emangnya pernah tidak Nabi atau sahabat yang mencium buaya? Parah betul ente mas, bisa-bisanya mencium buaya anda. Mungkinkah ada kelainan dengan orang ini? Wallahu a'lam. Saya baca, dicium. Untuk apa dicium? Kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sobat warul yang dimuliakan Allah, ada satu keanehan dalam manhajnya Wahabi ini. Mereka membid'ahkan mencium Al-Quran dengan alasan tidak pernah dilakukan Nabi. Begitu juga mengharamkan mencium tangan guru, karena itu bentuk ruku' terhadap guru. Sedangkan ruku' menurut mereka itu hanya milik Allah. Tapi yang lucunya saudara-saudara, Wahabi malah mencium buaya, bahkan ruku' terhadap buaya. Apakah ini pernah dicontohkan Nabi? Silahkan cari di kitab hadis manapun kalau ada Nabi dan sahabat pernah mencium atau ruku' terhadap buaya. Jika ada dalilnya, saya siap masuk Wahabi. Kalau amalan orang, kalian tuntut dalil sambil teriak-teriak. Giliran amalan kalian, semuanya pasti benar. Dasar Wahaboy. Baik, kita simak dulu videonya Wahabi ini. Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Enggak ada, manfaatnya apa dicium? Kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Ya mantap mas, cium terus, cium sampai gosong jidatnya buaya. Ya mas, mantap, ruku' terus. Jangan lupa sujud sama duduk tasyahudnya mas. Jangan lupa baca solawat untuk dewa buayanya. Ya mantap mas, mantap, lanjut terus sampai beranak cucu. Nah lihatlah saudara-saudara bagaimana munafiknya kaum Wahabi. Mencium Al-Quran untuk memuliakan Al-Quran malah dibilang bid'ah. Padahal sudah jelas dalilnya. Tahu-tahunya Wahabi ini kepergok mencium buaya sambil meruku'. Parah lu mas. Mungkinkah ada kelainan dengan orang ini? Tapi ingat mas, jangan sampai ente mencium bini orang. Bisa remuk jidat ente mas, hati-hati. Baik sobat warul yang dimuliakan Allah, terkait mencium Al-Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran juz 2 halaman 458 menjelaskan yustahabbu takbilul mushafi li'anna Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu. Sunnah hukumnya mencium mushaf karena Ikrimah bin Abu Jahal dulu pernah melakukannya. Nah ini yang dalil yang pertama. Sedangkan mencium buaya, pernahkah Ikrimah mencium buaya? Tolong untuk para Wahabi dijawab, jangan pura-pura tuli ente. Wabil qiyasi ala takbilil hajaril aswadi zakarahu ba'duhum. Alasan yang kedua, karena dikiaskan dengan mencium hajar aswad, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi jelas ini kias yang mengdhabit. Sedangkan mencium buaya, anda kias kemana pak? Apakah anda mengkiaskan kepada kaum Nabi Musa yang mencium lembu? Wali annahu hadiyuhu minallahi ta'ala fasyari'a taqbiluhu kama yastahabbu taqbilul waladi shaghir. Alasan yang ketiga, karena mushaf Al-Quran merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena disyariatkan menciumnya seperti disunnahkan mencium anak kecil. Maka tidak apa-apa mencium Al-Quran dengan maksud memuliakan Al-Quran. Salahnya di mana coba? Apakah salah kita memuliakan Al-Quran? Memuliakan Al-Quran mempunyai banyak cara mas. Salah satunya ya dengan cara dicium. Yang kedua, dalam kitab Al-Wadih fi Ulumil Quran disebutkan rawa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana ya'khuzul mushaf. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Sayyidina Umar senantiasa mengambil mushaf dan menciumnya setiap pagi. Dan Sayyidina Umar berkata, ahadu rabbi wa mansyuru rabbi, janji Tuhanku dan maklumat Tuhanku Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ia mencium mushaf dan mengusapkannya ke atas wajahnya. Jadi para sahabat Nabi saja mencium Al-Quran. Jadi aneh ada Wahabi yang ngakunya pengikut Nabi dan sahabat malah membid'ahkan amalan para sahabat. Maka patut dipertanyakan sebenarnya siapa yang mereka ikuti. Kalau mengikuti Dul Wahab, jujur saja mas, jangan malah bawa nama ulama salaf.
Ini namanya berdusta atas penisbatan ilmu. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.